dari teman-teman kira-kira ada beberapa pemain muda gak yang sifatnya bisa di-highlight atau kayak ini bisa jadi generasi selanjutnya nih di sepak bola? Luka Modric. Period. Cut dulu. Pak, keluarinnya Pak. Ini nih, Modric. Keluarin dulu. Selamat datang di 4 Back Football Podcast. Kembali lagi bersama kami 4 Back Football Podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menunggu video-video kami. Gear banget Najong. Banyak loh. Banyak. Yang dibuang juga banyak sebetulnya. Kebiasaan nggak pakai mic, bukan podcaster. Kembali kita disclaimer, kita bukan panelis, kita juga bukan expertise, kita cuma teman-teman yang dulunya satu kantor yang demen ngebahas bola. Jadi kalau misalnya ada salah-salah mohon maaf ya teman-teman ya, jangan langsung dijudge ya. Kita ini tukang pos. Tukang apa? Tukang pos. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama teman-teman. Jadi emang ini ada beberapa yang mau kita bahas ya. Pertama terkait pertandingan yang menarik dari masing-masing secara singkat dulu nih. Mungkin gue mau langsung tanya ke Kiting. Kiting, dari seminggu terakhir pertandingan World Cup Piala Dunia 2026. Lo ada review seperti apa, Ting, kiranya? Kayaknya yang menarik tuh buat gue salah satunya Iran ya. Iran? Lagi-lagi masih Subjektif. Tiap minggu Iran. Yang juara Iran. Semua Iran. Tapi dia Iran ya? Ya. Nulis surat dia kemarin. Oh, dia ninggalin itu ya? Ninggalin Apa? surat dia. Lo nggak tahu itu? Oh, yang Di di locker room B ya? ini ya, ruang ganti ya. Ruang Oh ganti, iya benar. betul. Benar. Ya gue tahu tuh. Dia apa ya? Kalau gue lihat tuh dizolimi juga kayaknya sih. Dizolimi ya? Iya. Tapi menurut gue Iran dari semangat juangnya cukup bagus ya. Cuman emang kayaknya karena momentum aja kali ya. Betul. Belum pernah dapat momentum yang baik di depan gawang sehingga akhirnya nggak pernah memaksimalkan potensinya juga gitu. Kipernya jago banget. Kipernya jago banget ya. Kipernya jago banget. Siapa namanya gue lupa. Ada Muhammadnya gak sih? Nggak harus ada Muhammad ya. Alinya mungkin. Ali. Ada nggak? Tapi mungkin karena mereka pulang pergi gitu ya, jadi capek ya. Bener. Betul. Pepe kan dia ya. Pepe. Iya. Tapi kan emang harus dari abis main harus pulang kan? Harus pulang mereka. Iya. Bener. Nginep stadion. Ya masa nginep di Maksudnya pulang Locker room. ke Meksiko dia. Pulang Iya, Meksiko. jauh dia Jauh dari- dia Pacong. Mexico USA. Jadi ya cukup makan waktu. 2 jam ada? 3 jam? Nggak tahu deh gue. Kalau di Waktu US dulu? sih gue. Gue seminggu gue. Jalan soalnya gue. Enggak lah. Kerja ya? Kerja gue emang. Sambil mengutin sampah. Berarti menurut lu Iran Ting ya? Iran. Soal pertandingan kemarin ya, yang Iya. menarik buat lu ya. Oke. Kalau misalnya menurut Ican nih, kira-kira dari dari seminggu terakhir pertandingan mana yang seru, Chan? Gua paling yang menurut gua sejauh ini paling bagus tuh pertandingan Argentina melawan Austria kemarin sih. Argentina Austria Iya. ya. Gimana? Jadi Pagi dua ini tim, Pagi ini ya? iya pagi tadi. Tadi. Dua tim saling serang, nggak ada yang kayak low block gitu kan. Jadi mereka Loblok tuh kayak siapa ya? Loblok. Arsenal. Thank you. Gimana? Jadi mereka fight gitu, main bola kayak bener. Terus saling pressing dan ya memang akhirnya mental Argentina lah yang buat pertandingan itu jadi menang buat Argentina gitu. Jadi kedua tim sebetulnya memberikan perlawanan yang cukup bagus Iya, sebetulnya ya. bagus. Cuman karena emang Argentina sebagai mantan juara akhirnya Juara bertahan. juara bertahan maksudnya ya. Jadi ya kita dia nunjukin kelasnya ya. Iya. Sepakat. Pembedanya sebenarnya Messi itu sih. menurut Messi gua. ya. Iya. Messi. Di Austria nggak ada Messi-nya. Jadi itu jadi pembeda. Itu kita bahas nanti tuh. Oke. Ada pembahasan itu nanti tuh. Pas banget emang antara di Khusus top. buat Messi. Messi. Kalau menurut Pak Cong kiranya ada pendapat dari seminggu terakhir? Inggris Kroasia seru sih. Inggris Kroasia. Babak keduanya ya. Benar. Babak keduanya sih. Ya babak pertamanya pas posisi 2 sama ya Inggrisnya tertekan sih. Ya maksudnya mainnya nggak selepas itu, cuman gua nggak tahu kayaknya pas half time
ditampol-tampolin sama Tuchel tuh kayak orang-orang tuh. Kamu Bapak pemirsa gitu ya. Tuchel. Tampol-tampolin tuh kayak jadi mainnya ya gue bacanya sih Ditampolin beneran. enggak. Jadi interviewnya Harry Kane kan tanya apa yang terjadi di apa pada saat halftime gitu ya katanya Tapi udah biru gitu matanya. Matanya udah biru. Beckham lecet nggak ada apa-apanya tuh. Auto Mesir Alex ini biru gitu. katanya sih Tuchel ngomong kalau kita kalah, kalau Inggris kalah, kalau kita kalah dengan cara kita pasti ya udah Iya. kayaknya mereka bisa main lepas habis itu. Skornya berapa sih? Gue lupa lagi. 4-2 Oh iya betul. Di babak kedua Inggris dominan ya. dominan. Iya, mungkin di satu sisi juga kayaknya Kroasia juga pemainnya udah kecapean Iya, juga. veterannya. Ada wonderkidnya. Wonderkidnya Wonderkid Second Milan. Tempo. abang-abang tidur ini anjing. Luka Modric. Oke, berarti Inggris Kroasia pacong sih dari segi permainan ya. Dari segi seminggu terakhir. Ya, it's coming home. Anjing. It's coming home. Pulang. Pulang kayaknya Masih abis lo ini. dia lo masih lo. Pulang. Abis ini pulang Inggris. Pulang ya, pulang. Kalau Kempau kiranya dari seminggu terakhir Piala Dunia, Semomi kasih ke dia teman-teman. Ya tolong lah. Ada 2 Tapi nanti di band. match yang mau ngaco. Ada 2 match yang perlu di highlight, yang satu karena keseruan pertandingannya, yang satu karena teknis di luar pertandingan. Jadi pertama ada Belanda Swedia 5-1, skornya itu 5-1 ya? 5-1 betul. Swedia. Belanda Swedia. 5-1 kan itu cukup seru ya, karena kita melihat bagaimana Gakpo ya, itu kembali 4-1. 5-1. 5-5. 5-1. Satu lagi kan Summerville. Oh, itu Sumber Nah. Jadi kita melihat gimana Gakpo akhirnya kembali ke bentuk aslinya dia ya, di mana Liverpool kayaknya nggak bisa kayak gitu. Kayaknya 2 orang berbeda ya. Tapi orang berbeda sih itu. Iya, tapi kan emang di Belanda tuh sebenarnya dia bagus gitu, dan itulah alasan kenapa akhirnya Liverpool ngambil kan kalau nggak salah pada saat itu. Cuman gue nggak tahu kenapa kayaknya nggak cocok sama skema Liverpool, jadinya kayak kena scam ya. Itu juga ada interviewnya sama Gakpo tuh ditanya kenapa lu bisa Segacor ini. kayak 2 orang berbeda ketika lu di Liverpool dan pertandingan kemarin. Katanya sih yang bedain adalah di Belanda dia dapat kebebasan untuk bermain. Oh. Untuk Ready stock tuh. Hah? Ready stock. Iya, Gak PO. gak PO. Ada Gitu-gitu. mainnya main gitu-gitu aja. Tapi ada satu lagi yang perlu di highlight, cuman karena lama nungguinnya. Jadi kemarin Perancis lawan Senegal ya kalau nggak salah ya. Perancis lawan apa kemarin? Prancis lawan Senegal bener kan? Irak. Irak. Irak ya? Irak. Irak. Senegal ya, lawan Irak. Iya, ditunda 2 jam gara-gara badai, itu half time-nya lumayan. Dari tadi gue ngobrolin sama Pak Anton tuh, komentator yang broadcast di TV ngapain aja ya selama 2 jam itu doang sih. Yang pengen gue highlight, kayaknya seru gitu ngebahas teknis-teknis di luar lapangan yang terjadi gitu. Ngapain ya mereka ya 2 jam? Ngapain 2 jam? Kayaknya Apalagi kan push up ya kayaknya. tuntutan siaran TV tetap berjalan, tapi lu ditunda 2 jam gitu. Ya, ngapain ya gitu. Mungkin Irak mempersiapkan Hidup pertandingan berikutnya. Waduh. Berat teman-teman. Agak pusing nyebokinnya jadi Padahal kita pelakunya biarkan kan bukan aja. mereka. Iya. Bukan, Mm-mm. nggak ikut. Pelakunya nggak ikut. Ikut. Enggak. Udah deh, ayo. Ya baiklah. Oke, berarti kurang lebih itu ya. Emang gua akuin sih mesti di seminggu terakhir ada beberapa lu belum, pertandingan Gre? seru. Oh, gua ya. Lu belum. Iya. Gimana sih? Dre? Gua sih Ronaldo pasti Ronaldo. Where's Messi? Messi cry. Spanyol lagi Argentina lawan itu ya tadi pagi ya. Austria ya. Lawan Austria ya, gue juga sepakat karena iya Ini lagi ngomong Mas Andri. Cih gitu. Enggak. Tapi maksudnya Argentina Austria kan sebenarnya jadi Argentina terutama jadi ajang pembuktiannya si Messi kan masih relevan apa enggak di Argentina dengan umur yang udah cukup tua. Iya. Tapi ternyata kita lihat pertandingan tadi pagi asli coy, beneran kayak bolanya mau kaki nempel buat kayak pakai magnet. Jadi kayak gua rasa Messi masih bisa menyandang gelar GOAT sih sampai saat Iya. ini ya menurut gua. Gitu. Diatur, paling diatur. Apa aja diatur? Emang semua kehidupan diatur sama yang maha kuasa ting, jadi lu tenang aja. Where's Kalau nggak Messi? diatur jadinya main tinju itu bukan main bola. Betul. Beyond combat ya diatur ting, lu nggak usah takut. Messi cry. Tapi gua ngeliat De Paul tuh kayak ini banget ya. Apa kayak lu punya temen Bestie ya. bestie gitu ya. Kayak, Tapi yang anything I can berantem. do for Messi gitu ya. Iya. Gua ngeliat De Paul kayak gitu. Ronaldo nggak punya kayak gitu ya di Portugal. Ronaldo ada John Evans.
Kayaknya ini deh. enggak. Ini siapa Ronaldo Kuateh apa siapa? Beda orang lagi. Ya ya ya. Itu ya, tapi ya Messi itu gila sih emang. Bisa di gol kedua tuh tadi gue bahas sama Pak Anton juga, kayak ada hal-hal yang gue rasa kayak anjing kok kayak gampang banget backnya Austria juga, kayak menurut gue harusnya bisa lebih nutup posisinya yang tadi kita bahas tuh Pak Anton. Gol keduanya tuh kayak anjing kok kayak gampang banget gitu. Itu sih. Nah, makanya ini ada beberapa fakta menarik sih tentang Messi nih. Yang pertama, Dia orang Garut. Pause dulu saudaranya teman-teman. Hitler ya. Dia yang pertama, dia sekarang udah jadi top scorer ngalahin Piala Dunia, ngalahin Klose. Udah Iya, 18 gol. top skor sepanjang Miroslav Piala Dunia ya. Siapa sih namanya? Lupa itu. Miroslav Klose. Miroslav kan. Pemain aktif yang paling banyak memenangkan pertandingan di Piala Dunia. Berapa kali tuh Pak Anton? 18 kemenangan dari 28 pertandingan. Widih. Itu dari 2006 ya. Iya, Dari iya. 2006. Terus apa lagi ya? Pokoknya udah banyak sih. Asis terbanyak juga dia. Iya, asis terbanyak ya sekarang. Asis terbanyak. Tapi juga di sisi lain penalti yang kemarin adalah penalti yang tadi yang gagal itu adalah yang membuat dia jadi pemain yang punya paling banyak kegagalan penalti di open play. Oke. Tapi emang Semua punya dia tuh ya berarti ya. Sama ayah terbaik buat anaknya. udah pasti. Tapi Kalau kita anaknya Messi nggak sejahtera sih aneh kebetulan sih. hari ini Dan kita mendatangkan anaknya Messi. Ya, saya Martunis. salah. Itu aja anaknya Ronaldo. Ronaldo. Udah ngaco banget. Dating. Bicara tentang Messi nih, udah pasti yang namanya di dunia sepak bola ya. Disangkut pautinnya Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo. Lebih tepatnya Modric. Messi, Cristiano kali ya. Messi, Modric. Modric, modnya aja udah modar. Ricknya burik. Jadi modar burik. Nggak, bercanda Modric. Canda Modric. Nggak. Iya. Cristiano, Messi. Menurut gua dengan semua pencapaian dia sejauh ini di Piala Dunia 2006, kalau ibarat kata skor sih lagi 1-0 nih. Messi sama Cristiano nih, menurut teman-teman gimana? 5-0 sih menurut gua. Jauh 5-0 ya. Ini golnya Ronaldo di 5 Piala Dunia 5 gol. Separoh ya? Separohnya gol Messi ya? Messi baru 2 pertandingan aja udah 5 gol ini. Jadi maksudnya 5 gol yang bisa dicapai, Messi cuma 2 pertandingan. Iya. Si CR sampai 5 kali Piala Dunia gitu maksudnya. Cuman yang seru tuh emang ini ya, ada yang pernah bilang kalau Messi itu kan punya bakat dari lahir, sementara Ronaldo itu skill yang dilatih gitu. Jadi ketika memang keduanya memasuki usia yang Matang. sudah uzur, Nggak matang lagi. iya udah uzur gitu ya. Ya akhirnya yang skillnya kemakan ya Ronaldo, karena emang dia sesuatu yang bisa mengalami penurunan. Kalau Messi kan punya bakat alami, kayaknya mau umurnya sampai kapanpun selama fisiknya masih terjaga, paling staminanya doang Ya, kan yang stamina turun kan. sih, kalau stamina sih udah pasti turun ya. Cuman Iya. ya mungkin Tapi itu yang seru ya, maksudnya kita bisa ngelihat Messi itu bisa mengerti situasi tubuhnya dia sekarang gitu, karena akhirnya kayaknya kalau dibandingin sama Messi 10 tahun yang lalu yang memang lincah banget dan ngibrit ya, kemana-mana ngacir itu anak. Sekarang tuh emang lebih diam, scanning, santai. Sekalinya dapat bola baru pegang, gocek-gocek dikit. Tapi kalau pas lagi pergerakan tanpa bolanya ya udah santai, jalan, lebih lihat kanan kiri, buka ruang yang gitu-gitu sih. Itu yang bikin menurut gua perbedaan antara Ronaldo dan Messi gitu. Messi sadar bahwa dia sudah memiliki kekurangan, kalau Ronaldo tuh kayak masih maksain dan masih ngerasa bahwa gua GOAT gitu. ya Iya nggak sih? bisa jadi. Gue juga ngeliatnya itu mungkin karena bakat alaminya Messi. Cuman ya sebenarnya kan dari Piala Dunia 2000, Piala Dunia yang lalu pun cara mainnya Messi udah nggak Eksplosif ya? kayak dulu kan. Dia lebih banyak yang pas kalah lawan Jepang. Arab. Nggak, Arab. kalau Arab dia juga dikritik kalau nggak mau track back, nggak mau itu. Cuman ternyata ya sekarang cara mainnya dia gitu, dia scanning, dia ngelihat posisi teman, posisi lawan. Kalau tadi 2 gol yang tadi sih dia cari ruangnya bagus banget sih. Dan mungkin ya bedanya dia dengan Ronaldo,
Messi tuh masih mau untuk ngelayanin Masih yang mikirin lain. tim ya, Masih mau mengutamakan tim ya. masih mau ngoper dulu walaupun nanti endingnya di dia ya Iya, iya, iya. gitu kan. Cuman kalau Ronaldo kayaknya Maksa jadi ya. center point Iya. atau jadi titik akhir dari penyerangan gitu. Itu yang tadi sebetulnya mau gue sedikit mention. Pertanyaannya adalah kalau kayak Messi kan tadi sempat dibahas juga sama Ican sedikit tentang siapa ya gue lupa. Pokoknya masalah terkait Karika mungkin ya. De Paul tuh masih ada beberapa orang kayak De Paul, masih ada beberapa orang. Gua. Ya lo ya. Gua yang Ya bahas lu ya, itu. lu. Iya, Fadli. Oke, lu ya, Gua. deal ya, sepakat ya. Ya maksudnya beberapa orang kayak De Paul yang kayak I'll do anything for Messi gitu. Iya, iya, iya. Nah, gue ngeliat di Portugal tuh dengan beberapa skuad yang sebetulnya premium banget ya. Maksud gue tengahnya premium, dua pemain kemarin memenangkan Champions League, satunya sebagai pemain terbaik Liga Inggris gitu. Jadi terus kanan kirinya ada apa namanya, ada Nuno Mendes apa segala macam. Jadi kayak mereka tuh masing-masing punya keinginan untuk menunjukkan diri dan bakatnya kali ya. Iya. Itu yang bikin akhirnya supply bola ke Cristiano-nya juga nggak yang selalu Tapi maksimal menurut gua. kalau gua tambahin, ini dipengaruhi juga sama taktikal dan lingkungan timnas Argentina dan timnas Portugal seperti apa sih. Jadi kayak kalau di Argentina gue ngelihat Messi itu jadi pusatnya dan teman-temannya pintar untuk, ya mungkin bukan pintar juga ya, maksudnya ada arahan dari Pratama. pelatih, Arahan Pratama. arahan dari pelatihnya untuk ini permainannya seperti ini ya, Messi sebagai sumber, kalian tinggal ngikutin aja permainannya, mungkin seperti itu ya. Kalau di Portugal ini mungkin si Roberto Martinez belum bisa melakukan hal-hal seperti itu di timnas Portugalnya gitu loh. Ini gue pengen nebelin dari kalimatnya Andre, gue jadi kepikiran. Kayaknya ya, ini gue melihatnya skuad Argentina yang sekarang adalah skuad yang tumbuh bersama Messi di generasi yang sama. Sementara Portugal, Ronaldo itu kan sebenarnya dari Euro 2004 dia udah main. Mungkin sempat main bersama Figo, bersama Rui Costa pada saat itu. Dan sisa skuad yang sekarang tuh adalah skuad-skuad muda yang seharusnya bermain di generasi setelahnya Ronaldo. Jadi ada tendensi untuk ngapain sih ini aki-aki masih ada, ini generasi gue sekarang gitu. Sementara Mungkin, kayak ya, De Paul, terus juga masih ada siapa lagi sih, Lautaro Cambiaso. Martinez. Wow, enggak ya dong, udah enggak. Iya maksud gue, mereka Aymar kan, wah, asisten loh dia. iya asisten enggak. Tapi maksud gue kan memang mereka, Palacios. Masih loh. Mario Kempes. Mario Kempes, Ayala, tuh. Maksud gue kan kayak Carlos Roa. itu generasi-generasi yang emang pada saat itu mereka tahu bahwa ya ini teman seperjuangan gua dan kita bantuin dia deh untuk dapetin objektifnya gitu loh. Kalau gua ngelihatnya sih jadi kayak gitu ya. Kalau ngomongin pemain muda kan sebenarnya ada juga di Argentina yang jadi korbannya Messi. Almada juga, maksudnya kalau di Argentina pemain juniornya juga respect gitu sama Messi. Masih Iya. respect memang Kayak karena iya. Kecuali Garnacho ya. ya, Itu aneh. itu aneh, anomali itu. Enggak, tapi karena memang generasi mudanya tuh bukan yang apa sih, maksudnya bukan yang semuanya barengan melawan satu orang di beda generasi. Kalau Portugal tuh kan kayaknya gitu ya. Emang sekarang tuh generasi baru semua kan. Dan main bareng Ronaldo gitu. Iya. Ada yang dikorbanin kan salah satunya menurut gue Nikopas. Nikopas tuh kan pemain muda di Argentina yang harusnya ini jadi generasinya dia, bisa jadi gitu loh. Tapi kan dengan skuad yang sekarang memang karena rombongannya Nikopas belum banyak nih, jadi masih ada nama-nama De Paul yang masih main bareng Messi gitu loh. Gue ngeliatnya jadi ada tendensi skuad Portugal tuh ngerasa ini eranya gue lagi gitu. Cuman emang mungkin gini, satu sisi juga kelebihannya Messi menurut gue memang Messi bisa playmaking gitu kan. Iya. Play apa? Playmaking. Pakai NG. Dia bisa ya mengatur permainan lah, Ritme ya, playmaking. ritme ya. Kalau Ronaldo, gue nggak pernah tahu kalau bahkan ketika dia di MU atau Iya. di Madrid dia ada atribut itu ya. Dia mungkin Dia sebelumnya purely eksekutor ya, sebetulnya. bermain di sayap Iya. sampai akhirnya menjadi striker, dia nggak ada atribut itu. Mungkin tuh akhirnya pembedanya ketika Messi bisa melayani, nggak hanya menjadi tumpuan, tapi juga bisa melayani teman-temannya. Kalau Ronaldo berharap sama Yang lain. umpan-umpannya Bruno atau pemain-pemain yang lain, cuman finishingnya dia juga dengan sebagus itu akhirnya. Messi tuh kalau ibarat kata sholat berjamaah ditunjuk jadi imam, Messi yang kayak enggak mas aja gitu. Kalau Ronaldo tuh mas imam, oke gitu, itu Ronaldo tuh.
nggak usah gitu Nggak, kan. nggak. Langsung masuk. Guys, gue imam ya. Bisa jadi Dia kalau kayak langsung, gitu. gue imamnya Imamnya tadi. gua ya, udah mau Jadi Ronaldo agak pick me ya teman-teman. agak Iya. big me kayaknya. Agak NPD dia ya. Tapi ya itulah kisah kasihnya Ronaldo di Portugal menurut gue pribadi. Dia tuh gue juga mungkin sepakat sama Kempau pada akhirnya nggak ada beberapa pemain yang sederajatnya atau seangkatannya atau seletingnya yang bisa ngerti dia gitu. Soalnya kalau dilihat selain dari Ronaldo, komposisi pemain itu premium banget soalnya. Dengan potensi yang ada seharusnya dia bisa si Portugal maksud gue memenangkan Piala Dunia tahun ini seharusnya. Gitu ya. Cuman coba kita lihat aja ya nanti masih ada beberapa pertandingan, harapannya dia juga bisa lolos dari grup sehingga mungkin antara selain Ronaldo atau Ronaldonya bisa Iya. mengikuti egonya masing-masing. Tapi Jadi pertanyaannya sih, tahu gue ya, kalau soalnya ngeliat dari XG-nya Messi itu seingat gue nggak 2,53 atau berapa itu dalam 2 pertandingan Apanya? ini. Apa itu nemnya? XG. Oh, X. XG. Cuman golnya kan sekarang udah 5, berarti kan itu udah melebihi Berarti XG-nya ya. rayonnya Rayonnya dia masuk Tangerang A. IPK tuh ya begitu 2,35 tuh IPK kan. Enggak lah, IPK gue 3 gue mah. Gua. Nah, itu kan itu akhirnya kan secara gol dia sudah melebihi apa namanya? Melebihi XG-nya dia. Ada Faktor kemungkinan dia. nanti setelah ini akan menurun. Iya. Pertanyaannya adalah apakah nanti Messi masih bisa Padahal konsisten atau enggak? kalau kita ingat baru kayak 2-3 hari yang lalu ya dia nggak tahu gue baca sosial media sih maksudnya dia kan katanya ada serangan mental tuh yang bikin dia akhirnya sempat drop apa segala. Gue sempat berpikir bahwa di match tadi yang lawan Austria tuh seharusnya dia nggak main atau mainnya nggak seperform itu, ternyata makin bagus lagi. Jadi kayaknya emang gifted deh tuh orang. Kalau Iya, kena bagus bola kakinya emang udah autopilot aja gitu buat tendang, buat ngoper, buat scanning dan sebagainya. Menurut Kiting? kalau gue dengar dari penggemar Argentinanya langsung ya, Ya oke. Messi emang belakang suka kajian. Oh, bareng ini ya. Ya nggak masuk sebut nama. Hanan Altaki atau siapa nih? Kalau nggak salah sih sama ini siapa tuh? Ustadz yang suka podcast? Felix Xiao. Bukan dong. Iya itu juga Dennis suka Lim. podcast. Jojo Yusuf. Mama Dede. Wancoy. Itu aja bukan Ustadz. Jojo Yusuf. Terus ini Bukan. Bukan. Syududu. Bukan. Oh, dia taklim ya sekarang ya Ting ya, ikut taklim ya. Oh, Iya. mudah-mudahan deh jadi ya. Khair deh insyaallah. Welcome brother. Nah, oh ya gimana? Tapi kalau gue pribadi cukup kaget juga sih ngelihat Argentina Piala Dunia tahun ini. Kagetnya gimana, Chan? Wah gitu ya. Coba diulang boleh nggak? Jadi Kagetnya gimana, Chan? gue nggak expect Argentina bakal seperti ini gitu loh. Terutama Jadi, Messi-nya ya. iya, gue kira karena dia udah bermain di Amerika kan, udah habis nih dia. Sepakat gue Nah, dengan ternyata- kelasnya yang beda. Iya, dan Umurnya yang tua. waktu pertandingan Aljazair kemarin juga gue melihat nih Aljazairnya ini yang salah nih, bukan Iya, gue Messi-nya juga yang sempat bagus. ada gitu ya sih. Tapi waktu ngeliat Austria sih, wah memang Messi sih masih Messi masih oke banget Bolanya gitu loh. bisa di Iya. kakinya terus, Iya. nggak kelepas-lepas. Nah, ngomong-ngomong tadi ada sedikit pendapat dari Kempau terkait regenerasi begitu ya. Seharusnya kayak ada Nico Paz yang dikasih kesempatan buat di Argentina untuk menggantikan Messi. Mungkin akan lebih seru kalau kita juga bisa ngebahas the next generational pemain yang ada di Piala Dunia ya seharusnya ya. Nah, dari semua pertandingan Piala Dunia yang sudah berlangsung, dari teman-teman kira-kira ada beberapa pemain muda gak yang sifatnya bisa di-highlight atau kayak ini bisa jadi generasi selanjutnya nih di sepak bola? Luka Modric. Period. Cut dulu. Pak, keluarinnya Pak. Siapa? Ini Modric. Bicara Messi dan Ronaldo, gue rasa dua manusia itu selalu menjadi obrolan yang hangat ya di dunia sepak bola. Tapi gue jadi penasaran, kira-kira ada gak sih pemain yang ya mungkin secara level belum sampai ke titik Ronaldo dan Messi, cuman ya at least mendekati lah gitu kalau dari segi kompetitifnya gitu ya. Lu ada pendapat kira-kira teman-teman? Awas ya kalau ada yang ngomong Modric kita gamparin aja. Gampar aja udah. Kalau Kalau gue Modric boleh nggak Modric? Modric tuh Chelsea ya.
Kalau dari gue mungkin yang mendekati mungkin udah selevel juga sih sebenarnya. Oke. Mbappe sih. Mbappe doang. Iya, Mbappe Maksud doang gua sih. kayak kan Cristiano, Messi. Menurut lu Mbappe ada lawannya gak nih? Kalau untuk level yang top itu menurut gue masih Mbappe doang sih. Oke. Maksudnya dia pernah menjuari Piala Dunia juga. Ya. Terus di Liga Champions juga udah Ya. sering Udah lah. membuktikan lah ya. Iya, Oke. udah terbukti lah dia secara individu dan kolektif. Mbappe kalau dibandingin sama, maksudnya kalau kita komparasi akhirnya misalnya dengan Haaland gitu, apakah masih Masih relevan menurut lu, Chat? sebanding nggak? Haaland Ini Haaland yang bapaknya tapi ya. Haaland itu menurut gue itu dia pemain yang sangat bergantung sama teman-temannya sih. Jadi dia belum terbukti jika teman-temannya itu tidak bermain optimal menurut gue nih ya. Kalau Mbappe itu menurut gue tuh pemain yang bisa membuka jalan buat teman-temannya gitu lah. Dia tipikal pemain yang seperti itu sih menurut gue. Enggak setuju. Gimana Pak? Menurut lu nggak setuju? Enggak, Pak? soalnya di Madrid aja tuh ketika permainan Madrid juga lagi gak tune in ya gitu, nggak tune in, Mbappe juga nggak jadi solusi apa-apa gitu. Jadi kayak ya mungkin bisa dibilang memang setelah generasinya Ronaldo, Messi, Mbappe itu salah satu nama yang diproyeksikan untuk jadi the next-nya lah gitu. Tapi Iya. apakah dia sebegitunya? Gue rasa juga enggak gitu loh, karena kan Enggak, tadi konteksnya bandingkan dengan Haaland gitu loh. Maksudnya kayak apakah Haaland bisa menyaingi Mbappe? Oke, balik ke situ ya. Berarti kalau ngomongin soal ya Mbappe dan Haaland, apakah Mbappe bisa sebegitunya? Enggak juga gitu loh. Kayaknya sama aja sih Tapi menurut gua. ya maksudnya kalau kita balik lagi ke statistik, Tipikal pemain kan kalau gue melihat si Mbappe itu memang tipikal yang bisa berlari dari tengah lapangan maju ke Tapi kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu bisa ngerusak permainan juga gitu. enggak, tapi balik lagi misalnya sekarang kita lihat ke statistik Mbappe aja gitu ya. Mbappe aja sekarang udah 16 udah Lu nggak usah ngomong, Ting. Kita lihat Kan lu yang ngedit. statistik. Iya, lu yang ngedit. Gila statistiknya Mbappe aja. Berarti kan sekarang dia udah main di 2 Piala Dunia kan berarti kan. Iya, betul. 2 atau 3 ya? 2 ya seingat Dua. 3 nggak sih? Enggak lah, dua. 2018. Pertama kalinya Euro. 2018 yang dia juara, 2022 yang Oh, iya, final betul, lawan tiga, Argentina betul, sama tiga, yang ya, tahun betul. ini. Sorry, sorry. 3 berarti ya. Sorry. Dia udah nyetak 16 gol Dari dari 3 gol 3 Piala Dunia. 3 pertandingan. 3 Piala Dunia, bro. 3 pertandingan. Tapi kan berarti yang paling potensi untuk melewatin sekarang rekornya Messi ya Mbappe. Mbappe. Bahkan kalau Messi berhenti nyetak gol Dia udah ngelewatin Messi. di Bisa. Piala Dunia sekarang, Mbappe nyetak gol terus, Dia bisa ngelewatin bisa Messi ngelewatin itu. Ini tahun ini. statistiknya udah belum, Pak Anton? Udah. Oke. Nah, menurut gue sih, maksudnya ya nggak bisa dipungkiri ya Mbappe generational talent, maksudnya talenta yang muncul Iya. sekali dalam satu generasinya ya. nama selain Mbappe ada ke kira Kiting deh, gue penasaran. Menurut lu, Ting? Ian nih, pemain Ian. Enggak, kalau gua kali ini karena tadi sempat mention di awal-awal tuh Inggris Kroasia ya. Mungkin dia nggak muda, tapi dia kayak lengkap aja. Kane buat gua. Harry Kane ya. Harry Kane. Harry Kane agak late bloomer kali ya. Iya. Lihat, Maksudnya telat dia. baru usia Kalau menurut gua Kane itu Main Smackdown. dia pemain yang cukup lama di top performer gitu sih. Jadi ya emang levelnya di situ gitu loh. dan mungkin Dan juga cukup lama juga di situ gitu loh. dan mungkin juga dulu klubnya Ya, betul itu Spurs yang mau gue gak pernah bahas. juara juga, gak Iya. pernah bisa juara. Emang Ya, kita lihat Olise, Peles ke Munchen, Luis Diaz Liverpool. Ya walaupun Liverpool juga bagus ke Munchen. Ya dong, sepakat dong. Bagus. Maksud gue kayak akhirnya itu bisa jadi satu nama masing-masing gitu di klub yang dia bagus salah sekarang. klub aja sih Harry Kane sih menurut gua. Maksudnya ya banyak juga kan talent-talent yang akhirnya wasted selama di Liverpool gitu loh, dan atau mungkin kalau Enggak Liverpool. Kita enggak bahas Liverpool. Kalau salah klub, Harry Kane di Liverpool. Iya. Sorry. Di Sebelumnya. Tottenham, maksud gue di Tottenham. Gara-gara ngeliat lo tuh jadi muka ayam tuh. Apa namanya di Tottenham gitu. Terus ada yang kelamaan di Tottenham sehingga harusnya yang mungkin dia punya potensi jadi telat aja gitu.
karena terlalu lama. Ya Son juga termasuk yang terlalu lama sih. Nah, tapi ada satu nama sih menurut gua ya. Dan itu juga kayak kebukti juga. Ini di Tottenham. Enggak dong. Enggak dong. Siapa Pak Anton? Yamal. Yamal gue sepakat, tapi Lamine akhirnya dia Yamal. kayak angkatan selanjutnya. Angkatannya gitu emang buat beda gua. sih. Ya. Cuman ya, Spanyol pertandingan pertama 0-0 lawan Cape Verde 1-1 apa 0-0? Oh, 0-0. 0-0 kan. Kan itu mau save-nya Fozinya kan. Eh. 0-0. Capek sih itu. Kemarin si Tiga. Yamal masuk 1 gol 1 assist Iya. Menang 3-0 ya. dan 4-0. 4-0, 4-0. gue lupa 3-0 apa? Tiga. Soalnya oh ya Zabal 2 gol, Yamal 1. 3-0. 3 singkat gue ya. Coba Tiga, ya. tiga. Coba buka. 4-0. Yang kalah Smackdown ya. Atau satu lagi Olmo ya? Olmo itu aku enggak. Singkat gue satu Oyarzabal dua ya? Oyarzabal Spanyol apa? Arab. Arab ya. 4 ya kayaknya. 4-0. Tapi kalau Iya. bicara soal Satu lagi kan Lamine- yang Cucurella yang bunuh diri. Cucurella betul. Iya betul. Cucurella. Smackdown. kalau bicara soal Lamine Yamal memang secara kualitas ya hampir ya bisa kita bilang dia salah satu pemain top ya. Tapi memang perjalanan dia tuh masih panjang dan akan ada tantangan-tantangan. Dia Mungkin 17 bukan hanya eksternal ya, internal. Iya gitu tapi lah. dia umur 17 tahun udah gendong Spanyol juara Piala Eropa. Iya. Iya. Sepakat gue. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Selama Dan dia next. percaya sama dirinya sendiri, gak ada yang nggak mungkin sih. Tapi kalau dia masih di Barca, gue percaya sih. Dia bakal maksudnya Barca tipikal klub yang seperti itu sih menurut gue. Iya, benar. Yang ngegedein pemainnya ya, yang Iya. nggak instan ya, sepakat gue. Cuman emang kalau dibandingin sama Mbappe emang generasinya jauh, emang beda satu Iya, generasi. beda gitu angkatan kan. ya. Hampir beda satu generasi. Ya, Cuman Mal tuh harusnya seangkatannya sama Nico Pas ya. Tapi ya Nico Pas kan again maksudnya masih Ya. main di level Liga Italia juga. Terus di timnas belum dapat menit bermain di Piala Dunia kali ini ya. Jadi ya mungkin bisa jadi di masa depan Nico Pas ketika balik ke Madrid akan jadi head to head sama Yamal gitu. Itu sih sebenarnya yang gua pikir akan terjadi gitu. kalau sama tandemnya di Spanyol, Nico Williams, Nico Williams. Nico Nggak Williams Williams. tuh nggak segitunya Nico ya. enggak. Nico Williams tuh kalau gue pribadi dia bagus di Euro terakhir aja sih. Kayak itu bisa digoreng antara si Nico sama si Yamal tuh akhirnya bisa jadi satu tandem bagus. Tapi di tahun ini kayaknya enggak yang begitu-gitu amat lah buat gue ya. Kalau sama Max Doman, Max Doman belum. Gue lebih tertarik sebenarnya ada di Jerman. Siapa tuh? Karl. Lennart Kart. Ya tapi cedera tapi kan dia dia cedera kan. jadi nggak ikut Cedera, ya. ya. Iya. Ya nggak dipanggil posisinya makanya. CM atau AM ya? Dia kayaknya AM. AM ya. Dia ngegolin ke gawang Arsenal kan. Iya. Dan gue seneng banget sih waktu itu. Emang podcast Arsenal, tapi juga podcast Arsenal sama podcast Modric Bagus sekarang. dia wonderkid ya. Sepakat gue ya, dia cedera kan, dia cedera apa sih emang kalau gue lupa lagi. Tapi ini nih oh belum ya? Interupsi teman-teman, maaf. Lanjut deh. Keluarin aja lah bener lah. Ya dia cedera apa sih si Lennart Kart itu gue lupa deh. Cedera panjang, hamstring atau apa itu gue lupa ya. Iya butuh waktu yang lama lah buat pulih. Gimana Pak? Ya gimana Pau? Ngomong apa? Lupa jujur. Enggak ingat. Boleh lanjut gak? Lanjut. Boleh dong. Ini kan Piala Dunia tuh biasanya jadi ajang scouting dari masing-masing klub juga untuk melihat nama-nama yang selama ini belum ke spotlight ya. Jadinya kalau ngomongin soal pemain muda potensial yang mungkin bisa berada di apa ya level perbincangan selanjutnya nih yang akan mendominasi dalam tanda kutip, tergantung nanti klub mana juga yang akan mereka pilih sih setelah ini gitu loh. Kayak kan Messi, Ronaldo persaingannya juga terjadi ketika mereka lama di Barca dan Madrid kan. Kemudian apakah ada nama-nama yang memang juga akan nanti ke klub yang besar juga, yang emang dapat spotlight juga gitu loh. Kalau misalkan banyak nama, kayak misalkan contoh deh, Olise itu sebenarnya bagus, tapi kan ya klubnya juga di Palace, atau tadi lu sebut Kane misalkan ya, Kane juga di Tottenham gitu loh. Jadi emang gak dapat spotlight sebegitunya gitu. Jadi ada faktor klubnya juga gitu. Sebenarnya mungkin akhirnya itu bisa nyambung dengan Haaland. Ya. Ya oke dia di City, cuman secara dia Tipe negaranya dan kan. dia Norway. bermain untuk Norway yang bukan
negara Norway. no way. Yang bukan negara Negara yang negara Super- tradisional unggulan sepak bola Iya. lah gitu ya. Jadi mungkin akhirnya nggak bisa menjadi pembandingan komparasi 1 banding 1 dengan Mbappe gitu kali ya. Iya sih, gue sepakat. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Dari tadi udah seru banget ya, maksudnya ngebahas terkait beberapa pertandingan terakhir, juga apa namanya? Wah, skip gua. Perbandingan Iya, Messi, maksudnya sorry. ya general talents lah gitu Hmm. dari era Messi hingga Ronaldo sampai kira setelahnya dan selanjutnya. Dari ya paling selanjutnya gue penasaran sih dari teman-teman, kira-kira kalau misalnya kita bikin five aside team gitu ya, gua pengen nanya pertama dari Ican dulu deh. Chan, kalau five aside team menurut lu nih yang mencuri perhatian lu di minggu 1, minggu 2 Piala Dunia, kira-kira siapa aja? 5 itu berarti 1 kiper, 1 kiper, 4-nya back. 4 wasit, 4 4 wasit. penyerang boleh. 4 penyerang Bebas ya, boleh. bebas. Terserah. Kalau dari kiper gua tuh kemarin terpukau sama penampilan kipernya Curaçao, Eloy Room. Alarum bagus banget kemarin. Dari 16 shoot attempt si Ekuador dia berhasil nyelamatin semuanya. menyelamatin semuanya. Terus gua suka dengan Keito Nakamura, back kiri, wing kirinya Jepang. Dia cukup banyak berkontribusi dalam 2 pertandingan Jepang sih. Terus ada kiri juga Ronald Araujo dari Uruguay. Dia kemarin nyetak gol juga di pertandingan melawan Iran ya, 2-2 ya? Iya kan? Araujo, terus ada lagi Messi pastinya, salah satu. Sepakat gua. Dan satu lagi, sebenarnya kemarin gua suka sama back kanannya si Austria si Voss yang pakai topeng ini. Iya. cedera rahang itu dia. Cedera rahang, gue kayak Oh, itu gue kira jenggot-jenggotan kayak bukannya. iya, gue oke juga nih Kira gitu. OVJ aja gue gitu. Tapi gue baru ngeliat dia kemarin sih, jadi kayak ya mungkin itulah salah Iya, satunya. ya, mungkin itu juga yang kita bilang dari tadi, maksudnya ya mungkin pemain tersebut nggak pernah ada di tim yang gede, akhirnya nggak pernah dapat spot Iya. yang baik juga. Satu lihat di Piala Dunia ternyata bagus juga ya. Ini rahangnya. Iya, si pemain rahang itu. Oke. Klubnya Como BTW. Oh iya, Komo Park, thank you. Anjing tuh yang main anjing. Emang banyak anjing di Komo Park, bukannya kasar. Selanjutnya mungkin dari Kempau. Five aside lo. 5 aside. Kiper gue masih dipegang sama kiper Prancis, Mike Menyong. Milan semua. Enggak semua. Ada Modric. Enggak. Untuk pemainnya gue melihat sih kayaknya Gakpo gue ambil sih di situ. Ada kemarin gue suka banget penampilannya dia waktu lawan Swedia ya. Dan juga dia berkontribusi dalam gak cuma di golnya doang tapi juga ada assist di situ. Terus kemudian gue pengen ambil itu siapa lagi ya? Gue belum kepikiran semua lagi. Skip dulu dah, si Kiting dulu dah atau Panton dulu dah. Belum semua gue. Tadi udah berapa pemain? Gue baru dua. Udah 2 aja kalau gitu. Sekarang Kak, udah pasti kalah gue anjing. Kalah tuh gue. Giliran waktu pendaftaran udah tutup baru lu. iya makanya telat banget lu. Enggak. Ya. Udah. Ya udah gue skip dulu ya. Ya lu skip dulu. Oke, Kiting, five aside team lu. Gua kiper Kiper. Ali. Bener, Ali Reza. Gua baru nyari, ternyata dia namanya Ali Reza. Dia jago banget, guys. Kurang condet namanya. Dia penyelamatannya banyak banget, Pau. Gila tuh dia. Oke. Dua sama kan terakhir. Itu kiper apa tim SAR? Mau gua panjangin tapi takut ini. Oke, kipernya Ali Reza terus. Kiper Ali Reza, terus malam gua suka banget semangatnya Leimer. Hebat ya. Leimer Austria. Ya. Gila gedebak-gedebuk itu Bagus ya. kalau mini soccer gitu perlu tuh pemain-pemain yang kayak gitu tuh. Ntar gue ajak deh kalau kita mini soccer. Lanjut, Ting. Lanjutnya gua suka udah pasti dong
Kakak Lamin. Kakak Lamin. Kakak Gua Lamin. Terus kemarin juga kucing dengan berambut gondrong meme-nya. Cucurella. Oh, Syirala bagus. Nyanyi dong, nyanyi gimana nyanyinya? Cucurella. Dia agak gemah gitu kan. Sebelum nyanyi semua orang suruh diem dulu. Shh, kayak malu anjir. Terus terakhir gua Baru tiga. Oh baru 3 ya? Oke, tadi Ali Reza, Lemmer, Oh 4 ya. Cucurella, Lamin Lamin Yamal, satu lagi. terakhir gue buat gedor-gedornya tuh tadi gue udah bilang Kane, Harry Kane. Oke. Menarik Favesa timnya Kiting, Pak Congs. Gue kiper kayaknya Emi Martinez sih. Masih ya. Clean sheet dan ya, tenggilnya juga masih gitu. Iya. Ya itu khasnya dia memang ya. Kalau back gue kemarin suka sama backnya Meksiko, Edson Alvarez. Kalau nggak salah kapten juga deh, kapten juga. Dan ya Meksiko Tadi pas ganti baterai, gue dengar tadi udah. Iya. Oh, iya. Edson Alvarez. Tengahnya siapa dari Jerman? Balak ya. Masa balan. Apa? Enmeka. Oh, Nemecha. Itu kemarin juga dua game juga oke. Terus satu lagi main tengah Buadi sih. Wah, Siapa? Ayubi Buadi tuh gua masih emes, dia umurnya masih 19 tahun Udah tapi sebegitunya bagus mainnya ya. 18 tahun. Tapi Salah satu yang disia-siakan Prancis ya. iya. Itu kalau striker gue sebenarnya ya setuju sih Kane, soalnya selain bisa nyerang bisa bertahan juga sih. Iya, dia cukup rajin ya. Walaupun Umpannya juga bagus ya. Umpannya ya dia bisa Pagi-pagi bersih-bersih dulu rajin tuh. Ganti spray tuh rajin tuh. oke. Harry Kane. Kalau Andre Gue Favesa timnya kiper Ronaldo. Kuzyak. Gue kiper setuju Elerum kemarin bagus. Elerum ya. Ya, Elerum Elerum, bagus, oke. sepakat. Terus depannya atau 4 outfield playernya gue mungkin nggak ada back Oke. karena 4 backnya ada dipegang sama kita, jadi nggak usah. 4 outfield playernya gue udah pasti Messi. Oke. Terus gue juga sepakat Harry Kane. Tengahnya ya gue pegang Neves sama Bruno Fernandes. MU. Wih. Gua rasa bisa tuh menang. Keren. Bisa menang turnamen mini soccer kita. ISL. Ya pakai nanya. Masa YSL? Piala Bang Yos. Oke, saatnya kita sekarang main game. Ya habis makan udah. Bantau kenapa di sini? Oh iya. Kasih gua. Oke, gamesnya sebetulnya cukup mudah, teman-teman. Gamesnya ini, gue lupa lagi contekannya bentar. Gamesnya ini adalah Menebak wasit dari bunyi peluitnya. Diomelin. Games kali ini tentang menebak logo timnas negaranya masing-masing. Wih. Cukup gampang ya. ini dari bendera atau logo federasi? Nanti nonton. Kayaknya Lihat. bukan dari bendera sih kayaknya. Lihat aja dari logo timnasnya. Bukan Kayak Garuda bukan itu. lambang negara. Logo federasi berarti kan? Logo federasi, betul. Kayak kita timnas Garuda. Itu kan bukan logo federasi. Bukan logo PSSI federasi dong. itu. Itu pokoknya. Gue udah ngantuk banget coy. Ini sekarang jam 10 kurang teman-teman. Proposal udah belum? Belum besok. Oke, nanti akan dibagi menjadi 2 tim. Terserah kalian tentukan timnya siapa. Bakal ada 3 babak utama dan 2 babak bercanda. Gamesnya cukup mudah, tadi udah gue jelasin. Seharusnya setiap kali clue-nya muncul, masing-masing tim bisa segera angkat tangan untuk jawab pertanyaannya. Oke. Di setiap sub level, jika dapat menjawab tanpa clue, akan mendapatkan poin sebanyak 300. Clue 1 keluar dikurangi menjadi 200.
Clue 2 keluar dikurangi menjadi 100. Clue 3 keluar, lu pada aja yang keluar. Dari Punchline-nya itu. Punchline-nya. nyatet soalnya panjangnya. Oh. Jadi cuma ada apa? Prepare lo ya. Prepare dong. Jadi cuma ada 2 clue ya teman-teman. Mohon ditonton sampai habis karena nomor 5 yang paling mengejutkan. Clickbait. Berarti tim gua sama Kiting aja biar Oke. dia komunikasinya repot. Biar dia komunikasinya repot. Jadi kita menang, Bang. Ini kelihatan nggak teman-teman? Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Gimana timnya nih? Berarti Ya terserah lu tentuin berdua siapa gua mau mau siapa gitu. coba. biar komunikasinya repot. Iya. Ya, Kempa hati-hati kalau kalah dia nggak mau terima tantangan jadi kayak Kayaknya bukan gue deh itu deh. nggak maksudnya kalau lu kalah sama yang ini. Oh, maksudnya. Oh ya, iya. dia tuh nggak iya. fair orangnya jadi kayak udah hati-hati aja. Makasih ya remindernya. Oke, Gua. Oh, belum ya? bibir dikulum, biji dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Yang pertama Oke. kita Ini mulai pantun dari lagi bukan yang pertama? Enggak. Oh, enggak, Kita mulai dari pertanyaan nomor pertama. Belnya gimana nih lu berdua? Kiting Pacong, siapa namanya? Ican Kempau. Bel kita ini. Saya akan lawan. Itu bel kita. Mampus ngeditnya ribet. Lu gimana Pacong tadi? Oi. Koi, lu gimana tadi? Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Baik. Susah anjir, Oke. ribet anjir. Enggak bisa. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Ya. 1. Oh ya, BTW ini nanti bakal ada 2 logo Aha. dari setiap masing-masing tim. Yang harus dijawab adalah keduanya. Langsung Yang- dua-duanya. oh, langsung. Misalnya yang muncul logonya Uzbekistan sama Uruguay. Nah, lo langsung pakai Uzbekistan sama Uruguay gitu. Langsung gitu ya. Dalam sekali Sekali kesempatan. Oke. Gua mulai, siap. Ya. 1, yang pertama. 1, 2, 3. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Spanyol Turki. Turki. Kita lihat jawabannya. Spanyol dan Turki. Salah tuh bukan Turki Turki. Ya udah. Tolong Komunikasi diedit. itu selama yang penting ngerti. Belnya nggak mau diganti. Gak apa-apa. Itu aja. Ini Chen Norway aja. Oh, ribet. Beberapa kali. Berarti poinnya 300 dan 0 ya. Ya. Oke, sekarang yang kedua teman-teman udah siap? Yo. Siap ya. 1, 2, 3. Saya akan lawan. Kui dulu, silakan jawab. Jepang dan Argentina apakah benar? Ini easy ya. Jepang dan Argentina. Salah 300 poinnya ya. Nippon itu. Nihon. Nippon. Nippon yang benar. Nihongo ya. Nippon go. Oke. Udah siap ya. Ini masih level 1 yang pertama. Yang pertama. Kosnya udah mau pulang nih. Abang udah mau pulang. Kurang ngantuk. Kosnya mau pulang. Oke, lanjut. Sekarang masih di level yang pertama. Pertanyaan ketiga. Oh ya, gue lupa ngasih tahu lagi dari awal seharusnya. Setiap level atau setiap yang pertama, yang kedua, yang ketiga bakal ada 3 pertanyaan. Jadi ini udah pertanyaan kedua, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir di level 1. Udah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Saya akan lawan. Wah, Gampang dijawab sih ya ini. teman-teman. Lo aja, Bang. Silakan. Portugal, satu lagi tolong, Jan. French. Kita lihat Portugal dan Prancis, betul. Menarik. Poinnya berarti 600 dan 300. Oke. Kita masuk yang kedua ya teman-teman. Level ya. 2 nih, Level medium dua, nih. Level 2 nih, level medium nih. Tadi yang pertama ya. Yang pertama sudah selesai, sekarang masuk ke yang kedua dengan skor 600 dan 300. Yang kedua udah siap? Ya. Saya buka ya. Ya. 1, 2, 3. Saya akan lawan. Kui dulu, silakan dijawab. Skotlandia sama Belgia. Apakah betul Skotlandia dan Belgia? Kita lihat. Skotlandia dan Belgia. Skornya imbang teman-teman, 600. Nah, saya capeknya ya, udah jam 10 kurang ya. Kita lanjut. Berarti sekarang dengan skor 600, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah siap? Siap. Oke, saya buka ya. 1, 2, 3.
nggak ketipu. Sabar dong. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Gak ada yang ketipu. Nggak ya. 1, 2, 3. Saya akan lawan Sikat. Brazil dan Gue hitung mundur. 5, Cape Verde. 4, 3, Maroko. 2, Udah Cape Verde. 1. Salah. Kuy. Dilempar ke tim Kuy. Brazil dan Mesir. Kita lihat apakah betul. Iya udah masih itu. Brazil dan Mesir. Padahal ada logo Arabnya. Tadi logo Arabnya gue baca tuh Cape Verde tulisannya. Season Arabnya. Masa bisa kebaca Cape Verde? Dari mana? Oke, berarti skor berapa tadi? 600 ya? 600. 900 lu. 900. Iya, kita 900. Oh, lu Enggak, ngebul. lu MI-chan. Nah, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman ya. Udah siap? Siap. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jidan siap, Pak Haji siap, saya buka. Ya, lorong Ya. waktu saya akan lawan. Sikat. Gue. Itu. Saya akan lawan. Gue hitung mundur. 5, Norwegia 4, 3, sama 2. Maroko. Salah. Lempar Gua ke tahu. tim Kuy, silakan. Norwegia. Apakah Itu betul Pantai kita Gading. lihat Pantai Gading dan Norwegia? Gimana sih lu? Gimana sih lu? Emang ini cemen dari pertandingan selanjutnya. Jadi lu kalau pertandingan ini jangan mau. Udah mana cemen gak fair lagi dia kagak mau terima tantangan. Hukuman kok tantangan. Ya, udah betul. Berarti poinnya kamu 1.200, kalian 600. Cemen lu. Yang kalah besok regroup. Yang di grup hostnya. Oke, ini udah habis. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, ini levelnya agak lebih susah nih teman-teman ya. Udah siap ya teman-teman ya? Siap. Ngobrol dulu mungkin biar akrab satu sama lain, biar nggak ribet. Kita lihat yang ketiga udah siap? Siap. Buka pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Saya akan lawan. Saya akan lawan, silakan. Ini Kolombia. Satu lagi Tunisia. Jawabannya gue juga lupa. Jawabannya salah. Pasti Yang ini yang ada salah tim nih. sebelah. Ini yang salah nih. Gue tahu nih ini salah nih. Gue tahu nih. Gue juga nggak tahu. Mau nyoba? Mau pakai clue? Gue salah. Mau pakai clue ya, dua-duanya siap ya, nanti Ya. langsung jawab ya. Oke, clue nomor 1. Yang kiri itu satu grup sama Jerman, Pantai Gading dan Kurakau. Yang kanan, Oh, kipernya anak dari salah Saya satu akan mantan lawan. pelatih Madrid. saya akan Silakan. lawan. Yang ini berarti apa tadi? Ini berarti Aljazair. Ini Aljazair. Ah, Satu lagi tadi gua Uruguay ya. Bukan, ya. Enggak, Enggak, bukan. 3, 2, Ecuador. Betul. Yang betul adalah Ekuador dan Aljazair atau Algeria. Berarti skornya lu 1.200, lu 800. Oh 8. Jangan korupsi kamu kayak di negara ini. Wow. Ayo kita lanjut ke pertandingan ke yang selanjutnya, teman-teman udah siap? Kita buka ya. 1, 2, 3. Ayo, ada yang bisa jawab? Saya akan lawan. Kuy, silakan. Kuy dari Kuy dulu. Cape Verde sama Hitung dong. Oh iya, Cape Verde 5, 4, 3, Mongolia, 2, 1. Nggak masuk mas, salah, tetot. Lempar ke tim saya akan lawan. Cape Verde Curaçao. Apa? Oh, salah dua-duanya. Oke, mau Berarti dikasih poinnya clue? berapa kalau salah? Belum kan, mau dikasih clue dulu. Dikasih clue dulu, Mas Kempau, jangan senang banget. Oh iya betul. Oh iya ini deh. Nah. Oke, clue-nya ya. Yang kiri tim debutan. Yang kanan juga tim debutan. Nah, saya akan lawan, silakan. Cape Verde. Udah tadi gue salahin lo, padahal lo masih lu jawab. Eh, Gugur. Mungkin kalian mau jawab? Coba. Pose galak banget. Mana
hitung dong. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Kita masuk. Gak apa-apa nggak dapat poin. Kita masih ada clue kedua Kempau, jangan semangat banget. Oke. Oke, yang kiri clue-nya. Pertandingan pertama seri sama Portugal. Oke. Yang kanan ngeseriin Spanyol dan Uruguay. Nah, siapa itu? Yang kiri seri sama Portugal di match pertama. Hah? Yang kanan ngeseriin Spanyol dan Uruguay. Saya akan lawan. Sama sikat. Cape Verde satu. Satu yang kanan. Satu lagi yang seri sama Portugal itu Haiti. Salah jawabannya. Haiti tuh lawan Brasil anjir, goblok. Maaf, sebelah kanan tim Kuy Iya. mau jawab ya. Coba. Sikat. Tadi kiri apa, Pak? Kanan kita Kanan Cape Verde, yang kiri kiri. Kurasau. Curaçao. Salah. Tadi udah dijawab. Jawabannya tadi itu udah. Kenapa itu dijawab lagi? Oh iya ya. Ya, berarti teman-teman gak ada yang dapat poin ya. Ya, ini apa yang kuning apa itu? Karena jawaban terbenar adalah Kongo dan Cape Verde. Padahal lu ya. Gitu. Congo. Ini congor, bukan congo, beda. Oke, berarti skornya Masih 1-2 sama 800. skornya 1.200 dan 800. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya teman-teman di yang ketiga ini. Udah siap? Siap. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Saya akan lawan Iya, saya akan lawan sikat. Afrika Selatan satu. Afrika Selatan dan satu lagi itu dia anjing lupa lagi gue itu. gue hitung mundur 5, 4, bukan. 3, 2, 1. Tetot. Nah, kita lempar ke grup sebelah. Ada Oke. perlawanan. Dengan menjemput Bismillah, Udah bismillah. Afrika Selatan dan Norway. Afrika Selatan dan tadi Norway. aja udah anjing. Jawabannya tetot, salah juga. Kita masuk ke klub pertama teman-teman Yo. dengan skor 200. Yang kiri peringkat terakhir di klasemen grup A. Yang kanan backnya main di Eropa. Nah, Oh, gampang banget tuh cluenya. iya, ya itu cluenya. Tenang teman-teman, jangan marah-marah. Kalian cuma pemain, saya pemilik klub. Oke. Tenang. Ayo, ada yang mau jawab? Yang kanan gue tahu nih. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Emang salah gue teman-teman dia nih. Anjing main lempar-lempar aja. Korea Selatan sama Afrika Selatan sama Kuwait. Kuwait. Afrika Selatan Gua masih kasih kesempatan. sama Main lempar-lempar aja. Korea. Enggak. Tetot, jawabannya bukan salah. Korea itu. Sebelah kanan? Afrika Selatan gue itu ya. Afrika Ya. Selatan sama Uzbekistan. Salah juga. Mohon maaf. Kita masuk ke clue terakhir, teman-teman. Yang kiri cluenya Syabalala. Yang kanan cluenya dikasih piala di AFCON terakhir. Saya akan lawan. Ah, silakan. Afrika Selatan, Afrika Selatan dan Maroko. Maroko. Apakah jawabannya benar? Senegal, Kita lihat. Senegal. Maroko, Senegal. Yang mana? Maroko, berarti Afrika Selatan sama Maroko ya. Kita lihat jawabannya apakah betul? Afrika Selatan dan Maroko. Betul. Ya, jadi poinnya 1.200 dan 900. Iya dong. Dia dapat 100, 900 betul. Ya, oke. Tadi yang ketiga udah teman-teman, sekarang kita masuk ke yang keempat. Ada yang keempat teman-teman, kira-kira yang keempat apa? Perbanyaklah berpuasa. Ini kayak guru MTQ Maaf gitu ya. bercanda. Yaudah ya, kita masuk ke yang kelima. Kita masuk ke yang kelima ya. Ada yang kelima ada. Kita masuk ke kelima. Kalau bercanda lagi gue gebuk nih. Kalau bercanda lagi gue gebuk nih. 1, 2. Yang kelima. Bikin malam berpanjang lah. Tapi jangan khawatir teman-teman. Karena saya karena saya ada babak bonus. Nah, ini dia nih cukup seru nih. Babak bonus ini akan mendapatkan poin sebanyak 7.000, dekriuk dan minuman di kulkasnya Pak Congor. Nah,
Poinnya 7.000. Jadi lu masih punya kesempatan besar buat Oke. kalahin tim dari Kuy. Oke. Ini sebe- tadi nih ada sia-sia, gunanya. sia-sia tadi. Sia-sia tadi. ada. Kalau lu bisa jawab, lu bisa menang tetap. Gitu. Jadi jangan sampai kalah ya, teman-teman ya. Mungkin jika ada pertanyaan kenapa punya 7.000, 7.000 adalah harga dari The Kriuk yang tadi gua beli. Pokoknya kalau menang dapat The Kriuk. Udah siap sama pertanyaan terakhir Oke. di babak Satu bonus aja ini? nih. Satu aja. Ini sifatnya rebutan, langsung dijawab. Dari tadi juga rebutan dah. Mana HP gua? Oh ini dia. Langsung dijawab. Jawabnya lengkap karena di apa namanya? Di kuis terakhir ini adalah cuplikan dari sebuah gol. Di Piala Dunia. Tolong disebutkan secara lengkap. Pemainnya Siapa yang ngegolin? Di pertandingan apa? Skornya berapa? yang Oke, yang assist nggak usah. Nggak usah. Wasitnya? Wasitnya. Diam lu. Oke. Skornya berapa? Siapa pemainnya siapa? Apa lawan apa? Sama skornya berapa? Ball boynya enggak ball boynya. Enggak harus. Banyak Om, banyak Oke. banget. Di hari apa Tinggal gitu 1 menit disebutkan nih. nggak? Cepet. Kita play ya. Ya. Ini sifatnya video teman-teman, jadi tolong fokus videonya sebentar. Sebelumnya mungkin source-nya karena dari TikTok dari Lilium Kreatif. Terima kasih Lilium Kreatif, Lilium Keren, Lilium Beken, terima kasih Lilium. Saya play videonya buat gol. Jangan lupa disebutin nama pemainnya, siapa Skornya. lawan siapa, sama skornya. Saya play ya. Oke. 1, 2, Kita lagi dari Mandalika ya. 1, 2, 3. Saya lawan. Belum ya. 1. Masa gitu? Strategi. Oh, strateginya gitu. Strategi. Oh. Ya, gue play ya. 1, 2, 3. Ya, kok bisa sih? 1, 2, 3. Udah bisa. Nah, lihat baik-baik. Ini golnya siapa? Saya akan lawan. Ya, Langsung dijawab. Jangan lupa pemainnya. Siapa lawan siapa sama skornya berapa? itu Vinicius Junior. Indonesia Junior. Skornya 3-0 lawan apa terakhir? Hah? Lawan Haiti. Salah. Habis lagi ting. Salah. Oke, tadi grup saya akan lawan salah menjawab, teman-teman. Mau saya play lagi videonya mungkin untuk grup Kuy? Boleh. Saya play sekali lagi ya. Tolong diperhatikan baik-baik, dijawab siapa pemainnya, pertandingan apa lawan apa, serta berapa skornya dengan lengkap. Saya play lagi, 1, 2, 3. Nah, perhatikan baik-baik jas. Itu dia videonya, silakan dijawab. Kalau dari nengok dan lihat teknikanya Udah dengar analisa kita. Sosok mikir. gue yakin itu sih. Gue nggak tahu. Iya, gue juga nggak tahu. Itu namanya aja. Udah. Salah. Boleh lagi jawab? Kamu mau jawab lagi? Yes. Oke, saya play lagi videonya ya. Boleh. Diperhatikan baik-baik teman-teman karena hostnya sudah ngantuk. Iya. Matius Mucus. Matias Mocus. Iya, saya play videonya 3, 2, 1. Ini Vinicius Junior Bisa dilihat tuh. lawan Maroko. Skornya 1-1. Vinicius Junior Maroko lawan Maroko 1-1. skor itu sama. Betul. Selamat kepada tim saya akan lawan. Kalian akan mendapatkan The Kriuk. Bentar saya ambil. Oh, dikasih. Dapat The Kriuk teman-teman. Sama satu minuman dari kulkasnya Pak Congor. Bentar. Saya ambil. Nah. Ini aja nih. Minuman dari kulkas lu enak. Dapat saya ambil minuman kulkas dari kulkas ya Pak Congor. Wih. Dan skor 7.000. Hadiah masih dari kantong masing-masing ya. Hadiah masih kantong masing-masing ya. Jadi ini modal 7.000 adalah harga kulit kriuk. Biar pada dengerin nih. Ya, udah agak alot teman-teman. Kemenangan nih. Berasa sekali alotnya ya karena beli dari jam 2 siang. Jadi Beli yang deket babak 1 kantor. sampai 3 ini kita kayak nggak ketemu ya.
Ya, kalau kalian tadi ngejawab kalian bisa menang sebetulnya, tapi ya ternyata Dewi Fortuna lebih mendukung kepada tim saya akan lawan karena biar gimana kan perlawanan adalah yang terbaik ya. Jadi Ya, betul. mungkin itu yang bikin mereka menang Yang gitu. bikin kita menang karena kita akan lawan. Kemenangan ya. Ya, itu aja. Apa? Bisa dikasih sound effect krik aja tinggal kayaknya. Gue nggak menyangka pemikiran dia bener sih. Anthony sambel. Tapi emang ini cukup menarik ya teman-teman kalau kita play sekali lagi. Ini golnya Vinicius Junior. Waktu itu tertinggal 0-1, terus berhasil dengan kedalaman skotnya yang ngeri. Ternyata ya pembedanya juga tetap dari Vinicius Junior ya. Itu mungkin juga Dia dapat player of the match di pertandingan kali itu ya. 2 kali berturut-turut gini. Yang kan lagi kita bahas dari Maroko. Ya. Oke, itu aja kali ya teman-teman ya. Ya. Dari kita mungkin secara summary-nya tadi cukup panjang dan cukup lebar. Kalau kembali sedikit ngebahas tentang Cristiano Ronaldo sama Messi, eranya tahun ini mungkin bisa dikatakan jadi era terakhir. Dan kalau dari The Last Dance. ya The Last Dance mereka berdua, terus kalau dari the next generationalnya tadi kita sepakat mungkin di Mbappe dan beberapa nama yang ya dari segi angkatan cukup timpang, kayak tadi lu nyebut Lamine Yamal, ada Harry Kane, ada Nico Pas dan sebagainya. Jadi ya gue rasa cukup Jangan lupa cocok. aja ya kita masukin. Sorry, siapa? Vini Iya, juga Vinicius salah juga. satu sih, levelnya sama Mbappe ya. Iya, sebelumnya Neymar mungkin. Iya itu. Iya. Ya karena ngantuk aja sih, jadi agak skip ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Seger ya. Ulang lagi lah. Seger rasa kemenangan, seger rasa kemenangan. Banyak yang terlewat. Ulang lagi lah speaker. Banyak yang terlewat teman-teman. Jangan lupa follow kami di 4 Bayat Football Podcast. Iya kan? Kalau di Instagram 4-Football, TikTok 4-Football, kalau YouTube subscribe di 4-Football. Ya. Ya mungkin sebelum kita tutup, karena lagi ngomong follow-followan, jangan lupa Kemval follow Instagram 4 Football dulu, jangan lupa. Karena lupa. Oh, udah follow dia akhirnya. Oh, baik. Dan jangan lupa kami ini adalah kalian juga. Gue gak expect langsung keluar dari mulut dia. Apa itu? Gue gak expect. Keluar Keval loh. Setim sama Kemval. Sama-sama freak. Jangan lupa 29 Agustus nanti 1 tahun Avan Kurniawan. bablas habis polisi. Jangan lupa nonton AC Milan lawan Chelsea di GBK. Aston Villa juga nanti lawan Indonesia All Star. Banyak banget ya pertandingannya. Jangan Itu lupa aja. ngaji. Itu aja teman-teman. Jangan lupa usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Banyak sekali. Betul. Iya, dengan bola ya. Sepakat. Jangan lupa 10 tambah 6 17. Itu aja teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram kita, sosial media kita. Kita ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam. Dadah.